cantik karena sifat saya. Kenapa? Saudara sekalian, para awak media, para wartawan, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya mendapat tamu atas undangan dan kesepakatan tentu saja untuk ketemu hari ini, yaitu Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Komnas Hak Asasi Manusia dan Komnas Perempuan. Ini akan sudah tadi secara lisan menyampaikan laporan tentang hasil-hasil tugas konstitusionalnya sebagai lembaga yang dibentuk berdasar undang-undang, yang undang-undang itu berdasar konstitusi, sehingga itu termasuk tugas konstitusional juga. Yaitu dalam rangka kemudian HAM, perlindungan dan kemudian HAM, kemudian perlindungan untuk perempuan dan anak yang juga terkait dengan HAM. Nah, ini kaitannya yang disampaikan hari ini tadi terkait dengan peristiwa Duren 3, yaitu yang lebih dikenal sebagai kasus Sambo. Nah, ini laporan resminya disampaikan kepada pemerintah melalui saya. Dan untuk itu agar saudara bisa mendengar sendiri apa yang disampaikan kepada kami, saya persilahkan Ketua Komnas HAM Bapak Taufan Damanik untuk menyampaikan langsung kepada saudara. Terima kasih Pak Menko Polhukam yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko mewakili pemerintah Indonesia karena sesuai dengan Undang-Undang 39/1999 untuk isu-isu atau kasus-kasus hak asasi manusia tertentu yang diselidiki oleh Komnas HAM, memang ada kewajiban dalam undang-undang tersebut untuk kami menyerahkan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menko dan nanti juga kepada DPR RI. Teman-teman sekalian dan seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini, sebagaimana kami sampaikan tempo hari, laporan ini adalah laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa isu tertentu kami memang meminta bantuan kepada Komnas Perempuan untuk memperkuat laporan kami. Kami tentu akan menyampaikan secara umum laporan kami. Yang pertama, dari seluruh penelusuran, investigasi, pengumpulan fakta, data, permintaan keterangan yang sudah kami lakukan beberapa waktu terakhir, kami berkesimpulan pertama bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice, yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun tim sus Mabes Polri. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Itu kesimpulan kami. Selanjutnya, karena kami harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia, kami menyampaikan ada 5 rekomendasi kami kepada Bapak Presiden atau pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, kami meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia lain
kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Joshua, tapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini, terutama dalam 5 tahun periode di bawah kepemimpinan kami. Kedua, kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan Kapolri untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait penanganan kasus kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri. Seperti yang sekarang kita alami, anggota Polri-nya bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan itu. Maka diperlukan menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala. Yang ketiga, melakukan pengawasan bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri. Jadi perlu ada mekanisme yang bersama antara pihak polisi dengan Komnas HAM. Keempat, mempercepat proses pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Dan yang terakhir, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Kita tahu ini undang-undang baru yang diputuskan pada tahun ini masih membutuhkan kelengkapan infrastrukturnya. Karena itu kami berharap pemerintah Republik Indonesia memastikan penyiapan infrastruktur dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang TPKS yang merupakan hasil perjuangan dari begitu banyak aktivis hak asasi manusia, terutama aktivis perempuan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Menko Polhukam yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami, berkoordinasi dengan sangat baik, sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan tugas-tugas penyelidikan pemantauan sebagaimana amanat Undang-Undang 39/1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Bapak, ada yang mau tanya? Cukup ya? Ini. Tanya apa? Kasih. Kamu deh. Selamat siang, Pak Menko, teman-teman dari Komisioner Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Saya Santi dari IDM Trans, Pak Menko, Komisioner Komnas HAM. Ada beberapa pertanyaan, Pak, termasuk yang dititipkan oleh teman-teman wartawan. Yang pertama, Prof. Mahfud, sebelumnya kan dari pihak Komnas Perempuan dan juga Komnas HAM juga merekomendasikan kepada pihak Kapolri agar mengungkap dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang, dan itu yang menjadi polemik di ruang publik begitu, Prof. Mahfud. Sementara menurut Prof. Mahfud di beberapa kesempatan motif itu tidak terlalu penting karena yang penting pembunuhannya terjadi dan itu nanti bisa dibuktikan di pengadilan begitu. Nah, apakah kalau menurut Prof. Mahfud peristiwa yang di Magelang itu masih esensial begitu, Prof, untuk diungkap? Karena juga pelakunya toh kalau misalnya diungkap itu kan sudah meninggal terduga pelakunya. Kemudian yang kedua, Prof. Mahfud juga pernah menyampaikan bahwa setelah nanti menerima rekomendasi dari pihak Komnas HAM, Prof. Mahfud juga akan memberikan rekomendasi secara langsung kepada Presiden agar dilakukan reformasi begitu di tubuh kepolisian. Entah itu kepolisian direkomendasikan di bawah kementerian tertentu atau Prof. Mahfud akan memberikan rekomendasi dalam artian mereformasi saja divisi Propam agar tidak terlalu memiliki kewenangan yang terlalu powerful begitu. Kemudian selanjutnya Prof. Mahfud, kasus ini kan sudah berjalan 2 bulan lebih ya, Prof, dan hingga saat ini itu belum juga masuk ke proses pengadilan begitu. Berkasnya itu selalu bolak-balik dari pihak Kejaksaan Agung ke pihak kepolisian. Salah satu alasannya karena dianggap anatomi kasusnya itu tidak jelas. Apakah menurut Prof. Mahfud pengusutan kasusnya itu semakin melambat begitu menjelang
prosesnya ini mau masuk ke pengadilan. Cukup ya, malah lupa nanti saya. Ntar dulu, nanti lupa. Satu, saudara, ini laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan tercakup di dalamnya. Ini adalah hasil laporan yang tidak pro justisia. Oleh sebab itu, ini kita sampaikan aja biar polisi yang mendalami, gitu ya. Memang betul, kalau dari laporan ini juga memang sudah jelas tuh perencanaan pembunuhan pasal 340 dan 38, sehingga kalau Sambo itu tidak bisa mengelak. Nah, soal motif itu tidak harus ada, tapi boleh ada juga. Kadang-kadang kan hakim ingin tahu juga, karena kan motif itu apakah pelakunya ini orang sehat atau orang gila kan gitu, sehingga dicari motifnya. Kalau sudah tidak gila sebenarnya cukup, tapi mungkin apakah emosional atau terencana dan seterusnya itu terserah polisi aja, kita serahkan ke polisi ya yang mengolah itu, dan polisi kan tahu yang mana yang harus didalami, mana yang tidak. Saya juga sudah koordinasi dengan polisi tentang ini semua. Kemudian langkah-langkah perbaikan yang disampaikan oleh Komnas HAM kan jalan. Ya, saya sudah koordinasi dengan Kapolri, dan Kapolri juga sudah melakukan langkah-langkah awal untuk menghentikan segala sesuatu yang tidak tepat, tidak boleh terjadi di Polri. Kemudian nanti itu akan dilembagakan. Pencegahan itu nanti akan dibuat di dalam sebuah mekanisme yang normal di dalam peraturan-peraturan dan kebijakan polisi. Sekarang dihentikan sudah gitu. Dalam banyak kasus yang disebut itu sudah mulai dihentikan. Dan saya kira kita harus optimis juga, harus punya prasangka baik ya, bahwa Polri itu sebenarnya kalau mau jujur kan sudah on the track ya ini, kasus ini. Mulai dulu Sambo sampai sebulan mengelak, mengecoh, tapi aspirasi masyarakat menghendaki lain karena punya bukti-bukti dan logika lain, lalu Kapolri terima itu semua. Diotopsi ulang, oke. Mau dipisah, dikosongkan dari orang-orang divisi Propam, Duren 3, oke. Lalu kemudian pengakuan Barada muncul, kemudian mentersangkakan Sambo dan kawan-kawan yang kalau tidak salah jumlahnya sekarang sudah ada 12 ya. Yang pelakunya itu ada 5, yang obstruction of justice-nya ada 7 yang pidana. Belum lagi yang dipecat karena etik atau di demosi dan ditunda kenaikan pangkat kan banyak. Saya kira ini sudah langkah yang tepat dan itu yang diharapkan masyarakat. Kalau berharap lebih dari itu langsung menghukum orang sekarang tidak bisa. Hukum itu ada due process of law namanya. Lalu saya juga tidak sepesimis Anda bahwa kasus itu bolak-balik dari kejaksaan ke kepolisian. Tidak bolak-balik, hanya sekali. Terus hanya sekali, tidak bolak-balik diserahkan lalu dikoreksi, tolong dong ini dilengkapi gitu. Saya sudah koordinasi juga dengan kejaksaan. Apa bolak-balik? Enggak Pak, semuanya sudah ini gitu, tidak ada bolak-balik. Biasalah dikembali. Memang dalam kasus lain banyak yang bolak-balik. Kalau ini kan terang benderang karena sudah ada yang bekerja, ya polisi, ya Komnas HAM, ya Komnas Perempuan, ya Kompolnas, ya masyarakat, semua agak susah untuk bolak-balik gitu. Kalau bolak-balik akan ketahuan gimana ini masalahnya kan begitu. Gitu ya. Ada lagi tadi? Ya? Pak mau nanya untuk Komnas HAM, Pak, apa betul Pak Komnas HAM menduga ada indikasi kalau Ibu PC ini ikut menembak Brigadir J? Lalu untuk Pak Mahfud mau nanya yang lain Pak. Pak, ini kan sedang ramai juga ada hacker Jorka Pak ya, yang diduga melakukan peretasan atau doxing ke pejabat pemerintahan atau negara gitu. Ini si hacker ini bakal diburu atau gimana nih Pak ya? Dan diduga hacker ini orang Indonesia atau orang luar ya? Terima kasih. Saya kira kalau Anda menonton dengan baik, ya, saya katakan wawancara Rossi dengan saya, Anda harus memahami logical of thinking. Kenapa saya memunculkan pandangan seperti itu? Jadi bukan kutip saja begitu, tapi memahami logical of thinking. Bahwa saya yang paling pokok adalah menginginkan penyidik memastikan, terutama peristiwa penembakan itu, siapa sesungguhnya yang melakukan penembakan.
Dan saya kira penyidik sedang bekerja dengan sangat luar biasa untuk memastikan itu. Saya kira itu jawaban dari saya.